Bismillahirrahmanirrahim. Far'un akhar, cabang yang lain. Wa tukrahu, dan dimakruhkan as-salatu, mengerjakan salat, alaman, atas orang, ittasofa, yang tersifati bi ahadi hadhil umuril ishrina, salah satu dari perkara-perkara yang 20 macam ini. Orang makruh salatnya dihukumi makruh manakala ada pada 20, salah satu dari 20 macam ini. Ahaduha, yang pertama, haqibun, orang yang menahan, bil muwahhadati, dengan muwahhadah, dengan berat, ay bil ghaiti, yaitu menahan mau BAB, menahan mau berak. Kalau ngomong berak rada kasar ya. Salat ya, tapi nahan mau buang air besar. Ya. Tahu airnya sebesar apa gitu ya. Buang hajat. Wazaniha, dan yang kedua, hakimun, orang yang menahan, bin nuni, dengan sangat-sangat ya. Kalau bahasa orang kampung saya, mondol-mondol. Ai bil bauli, yaitu menahan pengen kencing ya. Nahan banget mau kencing, apa muntuk-muntuk ya, wis mondol-mondol gitu ya. Udah pingin kencing. Wasalisuha, dan yang ketiga, haqimun, yaitu bil mimi, dengan huruf mim belakangnya, menahan pada keduanya, baik menahan hajat besar ataupun menahan hajat kecil, yaitu kencing. Ai bil bauli wal ghaiti, ya pengen kencing, ya pengen beol, ma'an, bersama-sama, ma'an, bersamaan. Wa rabi'uha, dan yang keempat, safinun, berdiri dengan satu kaki, bin nuni, dengan keadaannya, ai yakni qaimun, berdiri, ala rijlin, atas satu kaki ya. Jadi yang dipakai buat berdiri satu kaki, padahal kakinya ada dua. Jadi kalau yang pertama tadi orang ngempet BAB, yang kedua ngempet kencing, yang ketiga ngempet BAB, ngempet juga kencing bareng-bareng. Yang keempat, sofinun, yaitu sholat kakinya diangkat sebelah. Gimana kira-kira prakteknya? Ya. Nah, prakteknya ini sholat, sedekap, tapi kakinya diangkat. Nah, kakinya santai sebelah. Ya, santai begini. Iya, kakinya yang satu nggak dipakai. Iya. Nah, itu namanya ngangkat sebelah, kakinya sebelah doang. Ya. Nah, itu namanya apa tadi namanya? Jinjit. Ya. Soalnya jinjit sebelah. Kalau lagi halangan cantengan nggak apa-apa. Tapi kalau kakinya sempurna, nggak ada penyakit, begitu mengerjakan sholatnya, ya, ntar yang kanan pegel ganti yang kiri, yang kanan yang dijinjit. Nah itu makruh. Makruh. Qaimun ala rijlin. Wa khamisuha, dan yang kelima, safidun,
Bidali, merapatkan kedua kakinya. Kakinya rapat, ya. Mata kakinya nempel, ya. Antara kaki kanan, kaki kiri, nempel rapat. Kalau orang perempuan emang sunnahnya agak rapat, tapi tidak rapat, ya. Kalau orang laki-laki sunnahnya nganggerang-nganggerang, ya. Ya, nganggerang itu ya sejengkal lah, dari kaki kanan ke kaki kiri itu kira-kira sejengkal. Nah, kalau lebar namanya metangtang. Ya, apalagi nyari kelingking tetangganya diinjak. Iya. Oh, begitu temennya minggir, ngikut lagi geser minggir, jadi metangtang gitu. Enggak begitu. Sholat itu kalau kita berjamaah, kesunahannya adalah merapatkan pundak kita dengan pundak teman kita sebelahnya. Bukan kakinya rapat nempel kaki kita dengan kaki teman kita, tapi antara ya pundak kita dengan pundak teman kita itu rapat. Jadi ketika sedekap itu ketemu pundak kita, dari pundak ke siku itu nempel sama teman kita. Kalau misalnya masih renggang, ya, ini orang-orang kita pada nggak mau begitu, ya. Kalau misalnya masih renggang, mepet, ya. Hah? Oh, teriakin dulu. Ya, ya. Jadi mepet jamaah makmum itu mengukurnya dari jamaah di belakang imam sebelah kanan. Ini patokannya ini, ya. Nanti terus ke kanan rapat ke kiri. Kalau masih ada renggang, masuk, ya. Nah, orang kita masjidnya gede ini biarinlah jamaahnya sedikit, ya, daripada melompong tuh. Kadang sisa sejengkal. Kalau satu baris ini misalnya dimasukin 3 orang lagi bisa, ya, itu kita kudunya masuk. Itu memang belum ngaji dia, ya. Ya. Oh, iya, iya. Kadang malah begitu komat ngobrol ya. Kalau anak kecil mah pantas. Ini orang tua, ya. Mau dibilang anak kecil udah kumisan, iya. Mau dibilang orang tua nggak sadar diri bahwa sudah iqamah. Jadi begitu. Makmum itu belakang imam sebelah kanan sedikit, ke kanan isi, penuh ke kiri. Nanti belakangnya begitu juga, dari sini kanan isi, penuh baru ke kiri, terus begitu. Kadang-kadang pinggir dulu pada nempel. Nah, sekarang nanti isya jangan begitu, ya. Posisikan, pusatkan tengah terus, gitu. Nah itu caranya. Jadi apa tadi? Safidun bidali, menempelkan ya kedua mata kakinya. Ai qarinun baina qadamaihi, yakni merapatkan pada kedua kakinya ma'an, bersama-sama, ka'annahuma, seolah-olah seperti keduanya fi qaidin, ya, dalam satu ikatan, kayak kaki diikat, ya. Sapi emang mau dipotong, ya. Sapi mau dipotong mah ditarik dulu, seret dulu, jadiin satu kakinya. Kalau orang sholat nggak begitu, ya. Kalau orang perempuan memang ya sunnahnya agak rapat, tapi tidak rapat banget. Kalau orang laki rapat ya repot, nanti rukuk sujudnya kegencet-gencet, ya. Ya, kurang leluasa bergerak. Ya. Ka'annahuma fi qaidin, ya, seolah-olah seperti diikat. Sah apa enggak sholatnya? Sah, tapi hukumnya makruh, itu maknanya. Wasadisuha, dan yang keenam, haziqun bizzai wal qafi. Haziq, ya.
menggunakan muzah, menggunakan sepatu kaki yang sempit. Ya, sepatu kaki ini bukan sepatu kita yang dipakai di luar, khusus sepatu yang terbuat dari kulit. Dia itu untuk menutupi kaki dari hawa dingin. Itu di Arab zaman dulu begitu. Ya, kalau di kita sekarang seperti kaos kaki lah, ya, kaos kaki. Nah, itu orang sholat pakai kaos kaki boleh nggak? Kalau sholat sambil pakai kaos kaki nggak boleh. Ya. Kalau pakai kaos kaki dia sholat boleh. Ya. Bahasanya harus dipahami dulu. Ya. Ya. Nah, jadi haziq, pakai sepatu yang kesempitan karena nggak nyaman sehingga tidak menjadikan sebab khusyuk. Ai yadhiqu ai bi dhaiqil khuffi, yaitu dengan sempit sepatu khufahnya. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, fassarahu, menafsirkan akan kalimat ini ba'duhum, sebagian para ulama, bil mudafi'i lirrihi. Ada yang mengatakan haziqun itu maknanya adalah menahan angin, ya. Mudafi' lirrih, menahan angin, menahan mau kentut, ya. Sampai bergidik-bergidik tuh. Udah pengen kentut bergidik. Nah itu makruh. Wa ammal ladzi yatiqul khuffu, adapun yang dimaksudkan dengan sempitnya sarung kaki, fayuqalu lahu hafizun, maka disebutnya hafizun, bukan haziqun. Wa kullun sahihun, dua-duanya benar. Yang ngomong haziq benar, yang ngomong hafiz benar. Aha, intaha, selesai penjelasan tentang haziqun dan hafizun. Wa sabi'uha, dan yang keenam, ja'i'un, lapar. Idza hadarat ta'amu wasyarabu au qaruba huduruhuma. Orang lapar masuk waktu sholat. Idza hadara, apabila telah datang hidangan, at-ta'amu, makanan, wasyarabu, dan minuman, au qaruba huduruhuma, atau masaknya hampir mateng, dekat ama disuguhkan untuk makan, sudah masuk waktu sholat. Jadi masuk waktu sholat, ya, adzan isya, ya, tapi masakan baunya udah nyengat ini, ya. Waduh, sholat apa makan nih? Makan apa sholat nih? Ya. Ya, begitu sudah mau berangkat sholat, makanan sudah tersaji di meja. Makan dulu baru sholat, apa sholat dulu baru makan? Ya, itu suka jadi bahan pembicaraan. Pilih mana? Makan ingat sholat, apa sholat ingat makan? Iya, makan ingat sholat. Kalau sholat ingat makan, rokaatnya hilang udah. Iya. Nah itu kalau memaksakan sholat sementara makanan sudah tersaji, itu pekerjaan sholatnya menjadi makruh. Kenapa? Karena bisa menjadikan sebab sholatnya tidak khusyuk, apalagi posisinya lapar. Karena itu al-isya ba'dal asya, ada bahasa begitu. Al-isya'u ba'dal asya'i, sholat isya itu sesudah makan malam. Itu kalau maghrib, pada maghrib nggak ngaji, pulang sholat maghrib, makanan sudah terhidang, ya sudah makan, ya. Jadi sholat isya sudah makan malam. Al-isya'u ba'dal asya'i. Sebab ada cerita, ya, sholat maghrib, rapi sholat maghrib, ada undangan kendurenan, ya. Kendurenan rapi, berkatnya diampirin ke rumah, terus langsung jalan lagi ke masjid, ya. Kebetulan suruh jadi imam, ya.
sedang lapar, Pak. Lagi lapar. Begitu usolli fardhul isya'i imaman, Allahu Akbar, yang kepikiran berkat nih, dimakan orang apa enggak di rumah nih. Itu bisa jadi begitu. Jadi kalau sudah dekat makan, ya makan aja dulu. Iya. Wazaminuha, dan yang kedelapan. Nah, itu berkat yang begitu, berkat zaman dulu. Kalau berkat yang zaman sekarang, iya, iya, taruh di meja juga sampai pagi kagak ada yang nyolek. Iya, iya, Masya Allah. Berarti memang sudah ya luar biasa ya. Wazaminuha, dan yang kedelapan, atsyanun, haus banget, ya, ya, haus, padahal ada air minum, tapi dia memaksakan sholat, ya. Seperti contoh misalnya bulan puasa, ya. Bulan puasa itu muadzin itu adzan, dia beradzan begitu masuk waktu sholat maghrib, masuk waktu maghrib. Berarti sebelum adzan, ya, sebelum memulai adzan bisa dipastikan sudah masuk waktu maghrib. Boleh nggak muadzin minum dulu? Boleh, tapi ya jangan segelas, ya. Segelas orang nungguin kita adzan, kita udah segelas belendingan baru adzan, ya. Sekedar menghilangkan dahaga boleh. Nah, ini muadzin, dia adzan, ya. Sesudah adzan, ya, nggak ada kesempatan minum, iqamat, ya. Orang-orang yang pada nggak adzan mah udah minum, udah makan korma sebiji, 2 biji, ya. Nah, muadzinnya ini belum ngapa-ngapain, udah suruh iqamat. Nah, itu bisa jadi hukum makruh. Wadasi'uha, dan yang ke-9, hafizun bil fa'i waz zai, dengan huruf fa dan za. Nah, kembali ke atas tadi, hafizun, menahan diri, ya. Birrihi, yaitu ketika mau kentut. Tadi kan ada hafizun, ada hazikun. Jadi hafizun menahan diri dari kentut, ya. Mau kentut ditahan, itu menjadi hukum makruh. Apalagi dari awal mau sholat sudah nahan mau kentut, ya. Kalau nahannya mau kentut itu sudah rakaat terakhir, padahal kita sholat berjamaah, ya paksain aja, ya. Tapi kalau seumpamanya baru adzan kita udah pingin buang angin, ya buang aja dah, ya. Buang aja. Kalau sekiranya buangnya itu kedengeran, ya, maka nungguin suara muadzin berbunyi, ya. Jadi ketika adzan bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bus, itu kan kagak kedengeran, gitu. Tapi kalau muadzin pas diem, ya kita keluarin angin, itu bisa kedengeran sama teman-teman kita. Nah, itu prakteknya begitu, prakteknya sama teorinya gitu. Ya, tahu-tahu pencelat, tahu, loh ngapain? Batal. Nah, itu nggak apa-apa begitu. Apalagi calon imam. Nah, calon imam ini kudu konsentrasi betul, ya. Ya, pastikan tidak sedang buang angin melulu, ya. Kemudian pastikan suaranya sedang bagus sehingga terkonsentrasi dalam bacaan, tidak terputus-putus sebab batuk atau hal-hal yang lain. Nah, kalau terasa oleh kita tidak maksimal, maka badal imam harus dipersiapkan, nah, sehingga tidak ada gangguan, ya, dalam bacaan Fatihah maupun bacaan surah. Karena bacaan Fatihah atau bacaan surah imam yang terganggu, itu tingkat khusyuknya jamaah juga jadi, ya, hilang, terganggu juga. Ya, maka kenapa imam itu bacaannya yang bagus, yang rapi, itu supaya membawa khusyuknya
makmum. Karena begini, orang yang ngerti baca Quran, ketika imam baca surah, kan makmum itu kan baca Fatihah, tapi lisannya baca Fatihah, kupingnya dengerin bacaan surahnya imam. Kalau kita percaya sama bacaannya imam, kita fokusnya sama Fatihah. Tapi kalau ini imamnya modelnya gerendat ini, mana bacanya surah-surah yang susah dihafal. Nah itu kadang-kadang Fatihah kita jadi terputus-putus. Kenapa? Nahanin bacaan surahnya imam. Itu saya secara pribadi kadang begitu. Dan itu otomatis. Yang nggak tahu teman-teman yang lain. Otomatis begitu. Ya. Makanya kita jadi imam baca surah ya, yang udah lancar-lancar aja. Ya. Jangan coba-coba yang kita rada-rada belum hafal. Gitu. Apalagi di belakang kita ada senior-senior kita, udah makin redek, udah grogi. Iya. Yang keberapa tadi? 9 ya. Hafizun. Wa ashiruha, dan yang ke-10, man hadarahu ta'amun tatuqu nafsuhu ilaihi. Man, orang, hadarahu, yang datang kepadanya, ta'amun, yang dihidangkan makanan kepadanya, tatuqu nafsuhu, tatuqu, yang dia menginginkan nafsuhu, dirinya, ilaihi, kepada makanannya. Wa illam yakun ja'ian, sekalipun belum terasa lapar. Ya. Contoh, kita lagi namu, kebetulan ya, tuan rumahnya dekat masjid. Ya. Pas masuk waktu, ya, keluar hidangan. Ya. Hidangannya yang nggak biasa. Ya. Singkong rebus ngebul. Ya Pak. Iya, singkong rebus baru diangkat tuh, ngebul gitu. Masya Allah. Iya, putih-putih pula, seger. Ya. Ada cocolannya lagi. Ya. Waduh, gimana ini ya? Dan udah rapi, singkong ngebul keluar. Gitu. Ya. Ya. Padahal ya nggak lapar-lapar amat. Gitu. Tapi ini mempengaruhi ini. Ya. Kata tuan rumahnya, biarin ya, tungguin adem, ntar kita ke masjid dulu. Kepikiran sama dia. Nah, makanya cicipin aja dulu. Tuan rumahnya yang kudu ngerti. Dah, baru adzan, biarin dah. Ya, tarik dulu kayak separuh, ya, cobain dulu dah. Ya. Biarin, kata bukan makan singkong, tapi makan nanas. Ya. Makan, nah, panas kan. Singkong apa? Nanas. Panas maksudnya. Panas. Ya Allah. Nah itu kudu ada adab begitu. Karena hal kecil begitu juga bisa mempengaruhi kekhusyuan orang niat sholat. Au qaruba huduruhuma. Mana tadi? Ya. Wa illam yakun ja'ian, ya, sekalipun tidak sedang terasa lapar. Wa kal huduri qaruba hudurihi, atau seperti datangnya waktu mendekati pula dengan datangnya makanan. Ya. Katawaqqani, ya, seperti, ya, keinginan pada keduanya, ya, ingin nyicipin makanan, ingin pula untuk segera sholat. Ya. Katawaqqani lit-ta'am wa tawaqqani lil jima'i. Oh, ini lain lagi. Seperti misalnya orang, ya, punya keinginan untuk mencicipi makanan. At-tawaqqanu lil jima'i ma'a huduri halilihi. Atau suami ditinggal istri ngaji dari subuh. Ya. Dari subuh ditinggal ngaji sama istri. Ya. Berangkat dari, ya, habis subuh lah gitu ya.
pulang-pulang sore habis asar atau mau asar, ya, lama kan tuh seharian ya, bedaknya masih nempel di pipi, kepengen, udah masuk waktu, bagaimana deh tuh, kalau tinggal sholat, ntar dia berojotin itu pakaiannya, dah, bedaknya dibersihin dah, lah kagak cakep lagi dah, misalnya begitu. Nah itu sambil sholat, sambil kepikiran bedak istrinya. Bedak istrinya, bukan bedak istri tetangganya, bukan. Ya. Ya. Nah itu boleh. Ya. Kalau dipaksakan sholatnya menjadi tidak khusyuk, itu juga menjadi hukum makruh. Tapi kayaknya jarang-jarang ya. Kecuali yang masih muda-muda kali, yang muda. Yang baru-baru pengantin baru mungkin. Ya. Yang tua-tua mah udah biasa dah. Wahadiya asyaraha, yang ke-11, man ghalabahu naumu, man orang ghalabahu yang menahan kepadanya an-naumu, tidur. Yang ke-11 adalah orang mau sholat ngantuknya kelewat. Banget tuh. Imam baca Fatihah aja bilang lelet banget sini, karena udah begini melulu. Apalagi baca surahnya yang panjang ya, Jumat subuh, udah dah. Ya. Masya Allah. Nah itu kadang begitu. Nah itu menjadi makruh sholatnya. Makanya kita jadi imam kudu bijaksana. Ya. Jadi imam itu kudu bijaksana. Kita lihat makmumnya, demenannya itu model makannya makan setengah piring. Ya udah, yang disajikan makanan setengah piring. Jangan model doyanannya makanan setengah piring dikasihnya 2 piring. Meleleh udah. Iya, molet. Aduh, hamdem. Enggak bisa begitu, ya, bisa. Iya. Jadi yang namanya al-imamu khadimul ummah, ya. Pemimpin itu pelayan umat. Ya. Jadi bagaimana ini maunya umat? Segini, begini, ya sudah segini. Gitu. Nah kalau mau panjang-panjang sendiri, ya, itu begitu. Nah ini pelajaran ya, pelajaran, nggak ada kaitan sama yang lain kan. Jadi kita perlu sampaikan. Karena apa? Tadi butuh kekhusyuan bersama. Kalau yang sudah doyan mau dijejelin apa juga beres. Itu. Karena kalau sholat ngantuk kan nggak ada nyaman-nyamannya. Iya. Pingin sholat jamaah. Padahal ngantuk. Harapannya imam ngerti kali. Ya bacanya alam nasyr sama alam taro misalnya. Ya. Atau watini sama waduha atau apa gitu. Ya. Ya. Ternyata yang dibaca nah itu keder udah ya. Gimana ini nerusin apa enggak ikut dengan udah keder aja deh itu. Iya. Nah kalau supir mah asik aja biar kata penumpang ngantuk ya, namanya juga supir gitu. Iya. Nah itu namanya khadimul ummah, al-imam khadimul ummah. Ya. Mana tadi ini? Ghalabahun naum, ya. Jadi kalau ngantuk banget ya tidur barang sebentar. Ya. Dengan syarat tidak hilang waktu untuk sholat. Ya. Misalnya udah 11:30, ya Allah ngantuk banget ini. Nah, gara-gara semalam nonton bola misalnya atau apa gitu ya, akhirnya mau
daripada sholat duhur tidak nyaman, ya itu istirahatkan barang sejenak. Agak lewat sedikit nggak apa-apa. Ya. Buangonya bukan asar lagi, maghrib, kacau udah. Kacau itu. Iya, Mak tolong ya bangunin jam 12:30. Oh, udah mau maghrib, gimana sih Mak? Kelalen. Lupa. Ya kadang-kadang begitu. Wazaniya asyaraha, yang ke-12, salat itu makruh bagi siapa? Man fil maqbarati ghairal manbusyati, orang yang salat di pekuburan. Ghairal manbusyati, yang sedang tidak digali. Jadi komplek pekuburan itu makruh buat sholat. Wa kadzal manbusyatu, demikian pula pada lubang yang sedang digali, infurishat, apabila dibuatkan hamparan. Boleh tapi makruh. Wa illa, apabila tidak, fala tasihhus sholatu fiha. Kalau tidak dikasih hamparan, ya, maka tidak sah sholat di atas kuburan. Ya. Jadi seolah seperti nyembah kuburan. Ya. Ya. Lain hal sholat jenazah yang tertinggal. Ya. Karena ada riwayat. Ya. Jadi kita mau takziah, ya. Jenazah sudah dibawa ke kuburan. Ya. Terus sudah dimasukkan di liang lahat. Penguburannya belum selesai, itu ada yang membolehkan sholat, ya, di atasnya, di atas penguburan itu sholat jenazah, itu ada yang membolehkan. Nah kalau sudah dikubur, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, berganti tahun, ya udah nggak usah. Ya. Atau kaifiah yang lain adalah sholat ghaib. Ya, sudahlah, mau takziah jenazahnya sudah dibawa. Udah, ntar aja pulang di rumah, saya sholat jenazah di rumah untuk jenazah yang baru dikubur. Seperti itu. Wasalisa asyaraha, yang ke-13, man fi mazbalatin, orang yang sholat di tempat sampah, wa huwa bi fathil muwahhadati wa dhammiha, yaitu difathahkan yang satu kemudian didomahkan yang lain. Ada yang membacanya mazbalah, ada yang membacanya muzbalah, yaitu maudhi'uz zabal, tempat pembuangan sampah, ya. Jadi tempat pembuangan sampah, ya, dia gelar di situ, ya. Dia gelar di situ, dia sholat, itu sah tapi makruh. Kenapa? Bau sampahnya menyengat, khusyuk nggak kira-kira? Nah itu. Jadi ini kan menghindari pekerjaan sholat yang tidak khusyuk. Warabi'a asyaraha, yang ke-14, man fil majzirati, orang yang sholat di tempat penjagalan. Wahia maudhi'u dzibhil hayawani, yaitu tempat penyembelihan hewan. Apa namanya itu? Penjagalan ya? Iya, tempat jagal, tempat penyembelihan hewan. Ya, karena di situ ya ada banyak darah, banyak biasanya lalat, ya, dan sebagainya. Ya, sekalipun pakai gelaran dan sebagainya. Wa khamisa asyaraha, yang ke-15, man fil hamami ghairal jadidi, orang sholat di kamar mandi. Ghairal jadidi, bukan kamar mandi yang baru dibuat, ya. Kamar mandi yang sudah biasa dipakai, ya. Ada cerita ya. Ada cerita pembantu ini disekap, ya, di kamar mandi. Wayahnya sholat kan kudu sholat, dia tetap sholat di situ, ya.
ya di kamar mandi. Tapi karena memang darurat, ya, itu mah boleh. Tapi kalau ada tempat lain yang kita bisa sholat, ngapain sholat di kamar mandi? Biar sejuk. Ya nggak begitu juga. Ya. Lain hal kamar mandi baru yang belum dipakai, nah itu boleh. Ya. Kamar mandi baru yang belum dipakai mah, berarti belum untuk kencing, belum untuk BAB dan sebagainya. Walau fi maslahihi, sekalipun di tempat membuka bajunya, tempat membuka pakaiannya, ay fi makani salkhis siyabi, yaitu di tempat membukanya pakaian. Wasadisa asyaraha, dan yang ke-16, man fi atnil ibili, orang yang sholat di kandang binatang ternak, onta ya sapi, ya kebo, ya kambing. Walau tahiran, sekalipun suci, wa huwa, dan dia al maudhi'ul ladzi tunha ilaihil ibilu asyarabatu liyashraba ghairuha, yaitu tempat yang jauh dari kerumunan onta, tapi tempat itu dijadikan sebagai tempat kumpulnya onta untuk minum. Jadi ya berarti kena kotoran situ juga. Fa idza istama'at, apabila kumpul, siqat, ya, digiring onta minhu, daripadanya, ilal mar'a, ke tempat gembalaan. Nah itu pokoknya kandang ternak lah, ya. Wasabi'a asyaraha, habisin nggak nih? Habisin ya. Wasabi'a asyaraha, yang ke-17, man fi qari'atit thariq, orang sholat di tengah jalan. Ya, sholat di tengah jalan. Ya, ai a'lahu, yaitu di atasnya. Ya, jalanan itu ya yang di aspal itulah, sholat di situ. Itu makruh, ya. Jumatan, ya. Makruh, ya. Jumatan nutup jalan buat sholat, ya. Sementara ada orang lain yang mau pakai buat jalan, ya berarti kita mengganggu aktivitas orang lain. Orang lain siapa ya? Orang non muslim kan boleh mau lewat juga dia. Ya. Hah? Sholat Id, sholat Jumat, maulid, nutup jalan, gimana tuh? Ya. Ya. Maulid nutup jalan, ya. Di sini dipampet, sana dipampet, mobil dari sana udah banyak, iya, kagak bisa masuk. Kira-kira orang sumpah serapah apa enggak? Ya. 17-an, ya. 17-an, orang sakit digotong-gotong, naik motor kagak bisa, ya Allah, ya, gimana coba dah. Maka jangan mikirin benernya sendiri, mikirin juga keperluan orang lain. Kata saya begitu, kata saya, ya. Ya. Karena kadang-kadang ngomong begini disalahin juga. Kalau yang nggak setuju berarti nggak seneng sama maulid, nggak seneng sama jumatan. Iya, di masjid speaker kenceng dikit diomelin, berarti nggak seneng sama denger Quran. Kan kadang-kadang begitu. Ya, itu kan benernya sendiri. Padahal kan kita ngomong karena ada gangguan buat orang lain. Ya, pikir masing-masing aja dah. Ya. Mana tuh? 17, ya. Wa dzalika idza kana fil bunyani. Demikian pula apabila di situ ada bangunannya. Dunal bariyati, bukan tanah lapang. Kalau tanah lapang yang jalanan itu masih bisa buat aktivitas, silakan aja. Tapi kalau di situ menjadikan sebab orang nggak bisa lewat, nungguin kita sholat, itu dari makruh menjadi haram. Jadi haram. Wasamina asyaraha, yang ke-18, man fi dhahril ka'bati, sholat di atas Ka'bah. Udah ada yang pernah belum sholat di atas Ka'bah? Ngimpi kali. Ngadepnya kemana itu? Itu makruh, ya. Ya. Wadasi asyaraha, yang ke-19, man fil kanisati wal bi'ati, orang sholat di sinagog. Sinagog itu gerejanya orang Yahudi. Wal bi'ati, di gerejanya orang Nasrani. Wasairi ma'was syayatin, dan semua tempat yang di situ buat bermainnya setan. Di mana tempat bermainnya setan? Kama wadi'il khamri, di kedai tempat mabok, ya. Sholat di situ makruh, ya. Wal muksi,
dan tempat pungutan pajak liar. Itu nggak boleh itu. Preman, ya, preman pada ngumpulin pajak ya dari mana di situ buat sholat. Qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, berkata guru kita Imam Ahmad An-Nahrawi, al-kanisatu bi'tibari zamanis sabiq. Kanisah diibaratkan zaman dulu, ia ma'badul Yahud, tempat ibadahnya orang Yahudi. Wal bi'atu ma'baduhun Nasara. Adapun bi'ah itu tempat ibadahnya orang Nasrani. Wa amma bi'tibari hadzal zaman fa bi'aksi hadza. Adapun iktibar zaman sekarang ya sebaliknya, sama seperti itu. Qala Asy-Syarqawi wa mahallul karahati fil madhkurati, tempat makruhnya pada hal-hal yang disebutkan tadi, haitsu lam yakhaf fautal maktubata, sekiranya tidak takut lewat sholat waktu. Kalau waktunya masih longgar itu silahkan hindari, tapi kalau waktunya udah mepet, sekiranya tidak dikerjakan hilang waktu, maka wa illa fala karahata, maka tidak menjadi makruh. Wa isyruha, yang ke-20, munfaridun wal jama'atu qa'imatun, orang sholat sendiri padahal di situ ada orang berjamaah. Nah itu makruh. Sawa'un kana munfaridan anil jama'ati was-saffi, sama juga dia memisahkan diri dari jamaah atau bergabung tapi niatnya sendiri. Bi an ahrama bi sholatihi furoda, dia niat takbiratul ihramnya sholat sendiri sekalipun gabung di situ tapi niatnya sendiri. Aw anis saffi faqat, atau ngumpul di barisannya tapi niatnya sendiri. Bi an ahrama biha jama'atan, ya. Atau sebaliknya niat takbiratul ihram berjamaah. Wan farada anis saffil ladzi min jinsihi, tapi dia misah. Jamaah ini depan masih ada kosong, dia dibuat di sono di belakang. Iya, makmum tapi di belakang sono. Biar longgar, biar enak katanya. Nah, itu makruh. Iya. Kalau masih ada yang longgar, nyesel kita masuk situ. Jangan bikin aja belakangnya dah. Jangan. Ya. Karena menjadi hukum makruh. Iya. Terus isi terus gitu. Ya. Kemudian fanfiraduhu makruhun, maka memisahkannya diri sekalipun dia berjamaah karena tidak dalam rombongan barisan yang penuh, itu menjadi makruh. Mufawwitun li fadilatil jamaati, dia menyepelekan keutamaan dalam berjamaah. Kama dzakarahu Ramliyu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ramli, la li fadilatis shaffi faqat, jadi tidak sekedar keutamaan berbarisnya semata-mata. Kama za'amahu ba'duhum, sebagaimana menyangkanya hal itu sebagian mereka. Ammal makruhatu fis sholati, adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam pekerjaan sholatnya nanti, fasayati insyaallah taala, nanti insyaallah akan dijelaskan. Wahiyya ihda wa asyruna, yaitu ada 21 macam pekerjaan makruh di dalam sholat. Kalau ini makruh saat mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.